Nah, sekarang kita akan belajar pola makannya. Pola makan kita akan belajar when, kapan, what, kapan, dan bagaimana. Jadi kita kapan kita makan, apa yang kita makan, bagaimana kita makan. Oke, yang pertama when. When kita mengacu kepada intermittent fasting ya. Kita mengacu kepada intermittent fasting, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jam lapar. Jam lapar jam berapa? 12 siang. Oh, jam 12 sampai jam 8 lah. Sampai jam 8 malam. Jam isi. Kemudian jam serap. Jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4 pagi. Kemudian jam buang. Itu jam 4 sampai jam Jam 12. 4 sampai jam 12 siang. Ini masih kalian ya. Ini ilmu yang ini dinamakan dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian. Nanti prakteknya kita menggunakan EF. Tapi yang membagi-bagi seperti ini adalah di ilmunya namanya ilmu ritme sirkadian. Jadi kita makan sesuai jam kerja tubuh. Jam lapar artinya organ tubuh kita sedang sedang butuh nutrisi. Maka pada jam ini sebaiknya kita makan. Karena kalau kita nggak makan, ya dolim kita terhadap tubuh kita. Karena di saat dia butuh harusnya kita beri, tapi malah kita nggak kasih. Serap, jadi jam 8 sampai jam 4 pagi itu ketika kita ngasih malah kita dolim sama tubuh kita karena dia sedang menyerap nutrisi yang tadi siang kita makan di sini. Malah kita suruh kerja untuk apa? Untuk memproses makanan, maka tidak terjadi regenerasi sel. Karena regenerasi sel terjadi ketika kita istirahat. Kemudian pada jam buang, yaitu jam 4 sampai jam 12 siang, ini pun sebaiknya kita tidak makan ya. Ataupun kalau makan itu makan makanan protein dan lemak. Karena apa? Karena pada jam ini organ tubuh kita sedang membuang sisa-sisa metabolisme. Maka dari itu di sini sebaiknya tidak kita makan. Jadi yang harus kita makan adalah justru jam lapar, yaitu jam 12 siang sampai jam 8 malam. Gitu. Ya, kalau untuk ini sih berapa Mas ya? Ya, Untuk ritme kalian. Nah, untuk intermittent fasting, untuk EF-nya ini nanti tergantung dari kondisi kita. Ketika kondisi kita ini sehat, boleh menggunakan EF EF 12, maaf. Enggak ada EF 8. EF 12. Gimana EF 12? EF 12 berarti puasanya 12 jam. Puasanya tidak boleh di jam lapar, tapi puasanya bolehnya di jam serap dan jam buang. Jadi misalkan kita menggunakan EF 12, maka kita berhenti makan jam 20.00. Kita besok pagi boleh makan lagi jam 8.00 karena ini ada jarak yaitu 12 jam. Itu dinamakan dengan EF 12. Ini untuk yang sehat ya. Tapi kalau yang sakit jangan ini. Nah, kalau untuk yang sakit misalnya kayak stroke, jantung koroner, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, itu minimal menggunakan EF 16. EF 16 berarti puasanya 16 jam. Berarti kita startnya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang.
Berarti ini ada 16 jam. Ya. Sakit apa aja sih? Semua sakit ya sebenarnya ini, kecuali sakit yang berhubungan dengan virus. Tapi semua sakit yang berhubungan dengan tubuh, misalnya kayak saraf kejepit lah, yang apa namanya stroke lah, yang bengkakan di kaki, osteoartritis dan sebagainya itu menggunakan F16. Tapi kalau kayak tipes enggak. Tipes, DPD, apalagi flu, batuk itu enggak ya. Gitu. Tapi yang F16 itu yang berhubungan dengan tubuh, yang berhubungan dengan tubuh, bukan berhubungan dengan virus. Gampang kan Mas ya? Gampang. Gampang kan? Iya. Nah kalau untuk awareness sih saya kira cukup Mas ya. Jadi kapan kita makan, ya ini aja kita bagi dengan seperti ini. Kemudian kita tentukan kita mau puasa berapa jam. Tapi harus puasa setiap hari. Nah, harus puasa ya, minimal 12 jam. Kemudian ini when ya. Sekarang kita akan belajar word-nya. Apa yang kita makan? Yang kita makan itu ya untuk orang sehat bebas ya. Untuk orang sehat bebas. Tapi kalau kita berhadapan nanti dengan pasien, kita lihat dulu yang tidak, yang apa namanya, ketika orang sakit yang harus di stop pertama adalah tepung, karena dia apa, glikemik indeksnya tinggi, glikemiknya tinggi, itu harus stop dulu. Misalnya pegel-pegel nanti bisa langsung hilang. Kalau kayak tipes kan, pegel-pegel tuh masuk ke tubuh, justru bukan harus ditepungi, stop tuh. Biasanya malah orang bawa kan roti, namanya bunuh kan. Kalau sebenarnya gini, kalau orang sakit gitu, kemudian ngasih roti, sama aja datang ke nampolin kita tuh plak, terus makin sakit badan kita kan, gitu ya. Maka jangan dikasih tepung. Buah gimana? Buah sebenarnya sama kan, buah itu kan tadi punya glikemik indeksnya yang tinggi. Jadi yang bagusnya itu apa malahan? PCO gitu di bawah. Ya zaitun. Nah itu syaratnya, cuma nggak harus ya. Syarat yang ada kita diminum kagak ini kagak. Karena saya pernah masuk gitu, saya sakit itu saya bawa juga, apaan masuk minyak gue suruh minum masih. Coba saya sendiri lupa nanti dipotong. Itu masalah saya sendiri. Apaan minyak suruh minum deh gitu ya? Enggak. Ya, jadi tepung kita stop dulu. Udah kalau yang penyakit-penyakit ringan, tapi kalau sudah masuk ke diabetes bisa masuk ke nasi kita apa namanya, stop juga. Tapi sekarang saya jarang nggak nyetop nasi. Kita tepung aja dulu. Jadi karena tepung itu memang paling parah. Tepung sama pola makannya aja dibenerin. Gitu. Ya, ini untuk apa yang kita makan. Pokoknya perbanyak lemak, kemudian perbanyak protein, baru sedikitin karbohidrat. Kurang lebih gitu. How-nya, nah berhubungan dengan how, berhubungan dengan bagaimana cara kita makan. Ini ada bagaimana cara secara Islam, ada bagaimana cara secara yang tidak dibahas di Islam. Tapi kita akan lihat seperti ini. Yang pertama, how-nya adalah setengah jam sampai 1 jam antara makan dan minum. Jadi nggak boleh makan sambil minum, nggak boleh minum sambil makan. Kalau makan saja, kalau minum saja. Kasih jarak sampai 1 jam apa jedanya? Ya. Kalau saya enaknya di 1 jam, di setengah jam saya masih nggak enak. Nah, penjelasannya seperti apa? Seperti ini. Ini perut ya.
Perut itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Ini sepertiganya udara, ini sepertiganya air, ini sepertiganya makanan. Ketika kita makan sambil minum, nah, kita makan plus minum, maka lambung akan membuat asam lambung yang tinggi untuk membantu pencernaan ini, untuk membantu mencerna makanan dan minuman itu. Maka dia akan kan asam lambung itu sebenarnya dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, begitu dia ada air, juga ada makanan bebarengan masuk, lambung otomatis juga bikin asam lambung yang tinggi. Ketika sudah dicerna di lambung, maka makanan kan turun ke bawah. Ketika makanan turun ke bawah, asam lambung nggak ikut turun. Asam lambung dia tetap di mana? Di perut, karena kelok dia kekunci. Nah, inilah salah satu penyebab sakit GERD. Gitu. Karena apa? Karena kelebihan asam lambung. Karena antara makan dan minum kita tidak dikasih jarak. Jadi inilah penjelasan secara alami yang saya dapat tentang kenapa Ibnu Qayyim melarang kita makan dan minum bebarengan dari gitu kan. Tapi setahu saya dia nggak menjelaskan kenapanya. Jadi waktu ketika saya baca dalil itu dari Nabi bukan, gitu kan. Kayaknya bukan. Udah saya makan minum aja. Begitu kita tahu secara medisnya, secara penelitian di ilmu lain ternyata dia menjelaskan seperti ini. Harus kita, karena saya sendiri, saya itu kalau belum yakin saya berjalanin mas. Jadi itu enggak, kalau saya harus yakin dulu kenapanya itu saya baru jalanin. Gitu ya. Sekarang saya jalanin jadinya. Dan memang enak banget mas rasanya. Enak banget beda. Jadi misalkan dulu saya makan, kemudian minum, naik motor sakit masih. Cuk. Atau berdiri gini, apalagi nerapi, gitu. Langsung gak enak itu tuh kayak kurus gitu kan. Nah sekarang saya habis makan nih, misalnya terapi duhur, terapi jam 10 gitu kan. Kemudian lanjut lagi tuh setelah itu dan pasien udah ada di situ. Kita makan kan. Nah saya pasti langsung bisa nerapi. Habis makan langsung kerja bisa. Dan nggak ada masalah di sini. Gitu. Atau misalnya kita makan terus jalan itu di sini gak enak kan? Kalau dulu ya, kalau makan minum ya. Tapi sekarang makan, jalan gak ada masalah. Gitu, maka ini menurut saya sangat luar biasa. Ya, karena mungkin di juga ya. Karena dia ini kemudian yakin saya, tapi ternyata emang di fisik saya oke, gitu ya. Nah, ini makan dulu atau minum dulu aman lah ya berarti ya, asal ada jeda kan kuncinya di situ kan. Ya, jedanya itu. Dia tidak boleh karena mau makan dulu. Ya biasanya kan kalau orang ya minum, makan, minum kan. Minum, makan, minum, malah kadang minum, makan, minum. Sering saya ngeliat pada saat orang lagi makan, aduh, minum dulu. Itu bahaya itu berarti. Ya, itu. Dan nanti akan bikin. Terus apa? Efek yang kedua, malnutrisi. Jadi samping tadi kan mah ya. Jadi kita kekurangan nutrisi. Ya. Karena pencernaannya nggak bagus, nggak diserap dengan sempurna. Gitu. Jadi makannya banyak tapi kurus, makannya banyak tapi masih lemes gitu ya. Karena apa ya kan tadi jadi malnutrisi. Jadi nutrisinya tidak diserap oleh tubuh kita dengan baik. Kemudian mengunyahnya antara 12 sampai 33 kali. Saya nggak ngitung ya kalau saya sendiri praktek atau enggak kalau Allah, tapi ilmunya begitu ya. Mengunyahnya 12 sampai 33 kali. Nah, kemudian yang ketiga
minum green tea after makan. Jadi dia penyerapannya bagus katanya. Green tea. Teh hijau. Ya. 30 menit setelah makan tadi. Oh. Nah, membantu penyerapan makanan. Green tea. Dan saya belum praktekin ya, baru ngajarin. Karena dengan diet itu udah nyaman, jadi nggak perlu ini itu. Tapi kalau mau lebih dalam lagi seperti ini. Yang keempat, selain green tea apa aja yang boleh yang bagus dikonsumsi, yaitu cuka apel. Ini before dan after atau after. Before atau after atau before dan after boleh 30 menit ya. Ini semuanya jaraknya 30 menit. Sama, dia akan langsung lumer, langsung tercerna. Saya juga belum praktekin. Jadi ada untuk how-nya ada 4 ya. Tapi kalau bagaimana secara Islam nggak usah ya, karena itu sudah banyak dipelajari di secara duduknya apa, pakai tangan, pakai apa itu udah umum kan maksudnya. Kali ini kan nggak umum, ya nggak umum itu yang kita kasih. Tapi kalau kan ada cara duduknya harus begini, gitu yang jimpo makan pakai jari misalnya gitu ya, itu kan udah ajaran Pak Ustadz aja. Ya. Nah ini yang masih jarang kita kaji, yaitu yang ini. Kalau ini memang dari Islam, tapi penjelasannya saya baru dapat waktu itu ya, maka saya jelaskan di sini. Karena saya juga bandel ketika dapat ilmu itu nggak langsung praktekin apaan sih katanya. Dari Nabi bukan, Ibnu Qayyim ini bukan dari Nabi ya gitu. Begitu lama aja baru deh. Gitu ya. Jadi ada 4 ya untuk how-nya. 1, 2, 3, 4. Untuk what-nya ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian untuk when-nya kita menggunakan intermittent fasting dan intermittent sedekah. Iya. Ya. Bagaimana sampai sini, apakah gampang ya ini Mah ya? Aman, ini tinggal perlu